Tetapi tiba-tiba setelah suaminya itu pergi, nah suaminya balik lagi, geng. Balik lagi dan minta jatah week-week. Dan akhirnya terjadi juga lah itu ya antara suami dan istri gitu kan. Terus tiba-tiba, hai geng, welcome to my channel The JNC Reaction. Oke, kali ini saya akan berbagi cerita mengenai kisah kehidupan saya waktu masa kecil. Ketika saya mendapatkan pengalaman di mana saya bertemu, bukan saya sih, orang tua saya itu langsung ketemu dengan hantu genderuwo. Jadi di sini saya akan memberikan atau membagikan sebuah cerita yang memang kenyataan pernah saya alami waktu saya masih kecil. Oke, tetapi sebelumnya jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara memberikan like, komen, dan subscribe. Jadi gua itu lahir di kota Lumajang, di mana kota tersebut itu dulu waktu tahun 1995 itu masih sepi, geng. Jadi daerahnya itu masih benar-benar banyak tegal, banyak sawah, dan banyak-banyak pohon rimbun waktu itu ya. Sekitar tahun 95 kejadiannya waktu itu. Dan di rumah saya sendiri pun itu terkesan horor. Jadi di dalam rumah saya sendiri itu ada makhluk gaib yang memang penunggu ya. Jadi menunggu ada di rumah saya. Dan banyak sekali warga-warga di sana itu waktu dulu mencari nomor togel itu di rumah saya. Tetapi saya tidak akan cerita soal itu. Saya akan cerita soal lain yang memang ini kejadian nyata yang sudah saya alami waktu kecil. Mungkin soal penunggu rumah itu akan saya bahas di part berikutnya. Oke, waktu itu sekitar jam 6 menjelang maghrib, itu ibu saya, almarhum ibu saya itu ingin berbelanja ke sebuah toko, di mana toko tersebut itu berbeda desa dari saya. Waktu itu saya tinggal di daerah yang namanya itu Sumber Suko, dan ketika itu ibu ingin berbelanja di daerah yang namanya itu desanya Besuk, dan itu memang berbeda daerah. Dan jika kita melewati jalan raya itu ya lumayan lama karena itu muter. Dan akhirnya ibu saya memutuskan untuk diantar oleh bapak saya dan saya waktu itu melewati Tegal. Tahu kan Tegal itu jadi banyak pepohonan, terus lahan kosong lah, intinya lahan kosong, tetapi di situ rimbun, banyak pepohonan, ada pohon nangka, ada pohon bambu dan segala macam lah, di situ bener-bener rimbun ya. Dan kenapa kita harus memilih jalan tersebut? Karena itu lebih cepat dibandingkan kita melewati jalan raya. Dan di situ saya bertiga, waktu itu saya, ibu, dan almarhum bapak saya. Dan kita santai saja melewati Tegal tersebut, tidak ada masalah apapun. Lalu ketika saya udah sampai di tokonya, ibu saya berbicara kepada saya dan kepada bapak saya, tolong ditinggal saja karena agak lama, karena biasalah ibu-ibu biasanya agak ngerumpi ya gitu. Lalu saya dan bapak saya memutuskan untuk pulang gitu. Jadi nanti sekitar jam 7 akan saya jemput gitu sama bapak saya. Waktu itu saya masih sekitar usia 5 tahunan dan saya masih ingat hal tersebut. Kita pulang tuh di rumah, nggak ada hal apapun. Ketika kita melewati Tegal tersebut, kita melewati jalan yang sama, tidak ada kejadian apapun. Dan ketika gua setibanya di rumah, gua langsung nonton TV. Dan ketika sudah 30 menit, tiba-tiba ibu gua datang. Dan gua otomatis kaget dong. Nah, siapa yang nganter ibu gua tiba-tiba udah ada di rumah gitu loh. Sedangkan bapak ada juga di rumah gitu. Lalu saya tanya, kenapa bisa secepat itu pulang sampai di rumah gitu kan. Waktu itu kan minta dijemputnya sekitar jam 7, tetapi ibu jam 6.30 sudah ada di rumah waktu itu. Dan ibu gua juga bingung waktu itu. Dia ngomong bahwa ibu gua dijemput oleh bapak. Sedangkan bapak itu ada di rumah sama gua. Dan itu sumpah gua merinding. Jadi setelah 30 menit, ibu itu dijemput di dalam toko tersebut oleh bapak saya katanya gitu kan. Dijemput untuk pulang dan ibu saya nanya, "Kenapa cepet-cepet?" Katanya jangan terlalu malam karena nanti jalannya sudah gelap waktu itu kan. Bapak saya ngomong seperti itu. Akhirnya pulang lah. Dan waktu itu bawa belanja dan segala macam, tetapi bapak saya yang ngejemput itu tidak mau membawakan belanjaan ibu. Jadi dia tidak membawa apa-apa, hanya menjemput saja. Jadi ibu sendirian yang membawa barang-barang belanjaannya gitu kan. Nah, ketika hampir sekitar 100 meter dari rumah,
tiba-tiba bapak saya menghilang dong gitu kan. Ibu saya juga kaget, "Hah, mana?" gitu. "Kok tiba-tiba nggak ada?" gitu kan. Terus akhirnya ibu saya lari pulang ke rumah, dan di rumah sudah ada bapak saya dan gua gitu kan. Dan akhirnya ibu gua kaget, siapa sih sebenarnya yang ngejemput gitu, sedangkan bapak gua ada di rumah gitu. Dan ibu saya tetap ngeyel, sedangkan tadi itu yang bersama dia waktu di jalan ditemenin, itu ya memang bapak gua, rupanya sama, nggak ada sedikit perbedaan apapun gitu. Sumpah gua cerita gini merinding, dan itu gua masih ingat ibu gua ngomong sampai ngeyel banget ketika waktu itu ya, bahwa yang ngejemput itu bapak gua gitu kan. Akhirnya oke lah gitu kan, kita bapak sampai ngomong gini, "Ah, itu kayaknya genderuwo deh, genderuwo yang berubah menjadi diri bapak," gitu kan. Sedangkan bapak itu bener-bener ada di rumah, geng, sama gua waktu itu gitu loh. Akhirnya dan kebesokan harinya bapak nyamperin ke toko tersebut nanya, "Apakah benar kemarin itu dijemput oleh saya?" katanya gitu, oleh oleh bapak maksudnya. Dan orang toko tersebut menjawab, "Memang benar, ibu dijemput oleh bapak," gitu. Tetapi waktu ngejemput itu pandangan bapak itu kayak kosong gitu loh. Jadi kayak kosong, nggak berbicara apapun, cuman hanya ngomong sama ibu, "Jangan terlalu malam untuk pulang karena nanti jalannya terlalu gelap," gitu kan. Akhirnya pulang, dan selama jalan itu kata ibu itu orang yang menyerupai bapak itu tidak ngomong apapun. Sumpah geng, waktu itu gua bener-bener speechless, dan gua nggak nyangka banget gua ngalamin hal tersebut. Jadi baru kali ini ibu gua itu dijemput oleh sosok bapak gua, yang dimana bapak gua itu sebenarnya ada di rumah, dan ternyata yang ngejemput ibu gua itu adalah genderuwo yang menyerupai rupa dari bapak gua. Wow, gua sangat-sangat takut sih waktu itu sebenarnya, yang namanya juga anak kecil kan. Dan kebesokan harinya warga juga bercerita kepada gua dan keluarga waktu itu, berbicara bahwa di belakang rumah itu berjarak sekitar 100 meter ada pohon bambu. Di sana sebenarnya tempatnya genderuwo tersebut. Bahkan ada sempat cerita waktu itu tetangga gua itu suaminya adalah supir truk, di mana supir truk itu kerjanya kan malam dan pulangnya besok harinya gitu. Tetapi tiba-tiba setelah suaminya itu pergi, nah suaminya balik lagi, geng, balik lagi dan minta jatah week. Dan akhirnya terjadi juga lah itu ya, antara suami dan istri gitu kan. Terus tiba-tiba udah pergi gitu aja, katanya berangkat kerja lagi. Dan akhirnya besok harinya ketika suaminya datang pulang kerja, ditanyakan oleh istrinya, "Kemarin kok tiba-tiba setelah baru berangkat kerja pulang lagi tumben meminta jatah?" Katanya suaminya, dia bilang kalau setelah berangkat kerja itu dia langsung berangkat, itu kirim pasir ke Surabaya waktu itu, dan tidak pulang sama sekali. Dan bingung dong, siapa itu yang pulang, dan hubungan intim antara suami istri waktu malam itu. Dan itu dilakukan, dan waktu itu sama kejadiannya seperti ibu gua. Jadi yang menyerupai itu tidak berbicara apapun, tidak banyak bicara, tetapi hanya melakukan sesuatu yang ingin dilakukan oleh genderuwo tersebut gitu. Dan memang hal tersebut memang benar-benar nyata, geng, dan itu memang sudah saya alami waktu ketika gua kecil. Dan sampai sekarang saya rasa itu masih ada hal-hal tersebut. Jadi menurut gua sih, orang yang tidak percaya adanya hal gaib itu bodoh kalian. Karena apa? Hal tersebut jelas-jelas ada. Kita itu berdampingan dengan makhluk gaib. Oke, geng, mungkin sampai di sini cerita gua tentang dunia mistis yang pernah gua alami. Dan gua akan cerita tentang dunia gaib yang pernah gua alami, dan mungkin pengalaman-pengalaman dari teman saya gua akan share di channel ini. Terus simak video saya berikutnya, dan jangan lupa support channel ini dengan cara memberikan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye-bye.